Solusi untuk sobat yang mau nonton siaran TV digital di luar daerah, mungkin yang jarak pemancarnya itu jauh banget, 100 km lebih, di daerah pegunungan, di daerah pesisir pantai, terus di daerah bukit, terus lembah, dan intinya yang susah untuk mendapatkan siaran TV digital. Jadi langsung aja kita simak videonya. Assalamualaikum sobat digital. Oke, jadi dari kemarin saya lihat ya komentar dari semua review antena yang saya buat, semuanya pada mengeluhkan bahwa ini apakah bisa dipakai di luar daerah gitu ya, yang jauh dari pemancar. Terus pada bilang yang udah beli juga akhirnya nggak bisa dipakai. Jadi memang untuk pemasangan antena TV digital itu harus dicek dulu ya berapa jarak pemancarnya. Dan saya sudah buatkan video khusus nih untuk mengecek jarak ke pemancar terdekat. Kalau misalkan jaraknya terlalu jauh, ya otomatis kalian nggak bisa dapat siaran TV digital tersebut. Apalagi tempat-tempatnya yang tadi saya sebutkan di awal video ya, untuk tempat-tempat khusus seperti itu susah banget untuk dapetin siaran TV digitalnya, termasuk sinyal HP aja susah. Jadi sinyal HP 4G itu susah banget, mungkin 1-2 bar yang dibuat untuk streaming juga susah. Jadi intinya bagi sobat yang tinggal di daerah-daerah tersebut ya, seperti gunung, bukit, lembah, pesisir pantai, dan lain-lainnya, kalau memang dulunya atau sebelumnya itu di saat siaran analog itu nggak dapet sinyal yang bagus, jadi gambarnya itu mungkin hitam putih atau ya banyak banget semutnya, jangan berharap siaran TV digitalnya itu akan bagus dan lengkap. Jangan, karena nanti kalian akan buang-buang budget ya. Jadi di sini intinya di tempat kalian secara garis besarnya tidak support atau tidak mendukung atau belum masuk sinyal TV digitalnya. Terus solusinya apa untuk nonton TV ya? Jadi ini cocok bagi sobat yang tinggal di daerah tersebut secara individu atau rumah pribadi atau rumah homestay di saat untuk liburan gitu ya. Mungkin kalian punya rumah di puncak juga. Jadi ini bisa menjadi solusi untuk kalian, termasuk untuk yang penginapan, terus homestay juga, terus hotel kecil ya biasanya ya. Atau mungkin ada juga kos-kosan kontrakan di wilayah tersebut. Jadi untuk menyediakan siaran hiburan TV-nya, berarti karena nggak bisa nonton siaran TV digital, artinya kalian punya dua pilihan alternatif. Yang pertama adalah parabola. Untuk parabola ini kalau kalian sebagai individu menurut saya cocok ya, karena kan untuk individu rumah sendiri. Jadi untuk satu parabola mini itu normalnya ya, ini secara normalnya bisa dipakai hingga 4 TV tapi dengan alat khusus. Walaupun ada yang 8 bahkan ada yang lebih, ada cuman untuk peralatannya atau perangkatnya itu sulit didapat gitu ya, langka. Jadi ya biasanya paling banyak itu 2 atau 4. Karena untuk parabola ini nggak bisa di splitter, dan kalau memang mau di splitter biasanya kita pakai yang di hotel, di apartemen, itu alatnya beda lagi, beda semua dari LNB-nya, multi switch-nya semuanya itu beda, terus termasuk konverternya semuanya beda. Jadi untuk yang individu saya sarankan kalian bisa menggunakan parabola. Untuk parabolanya, karena parabola jaring yang seperti ini udah langka banget tuh, kalau kalian dapet parabola jaring ini tempat kalian tuh kalian beruntung artinya ya. Jadi memang dari segi harga ini lebih mahal untuk parabola jaring Telkom 4 seperti ini, tapi tahan cuaca, karena di wilayah pegunungan tuh biasanya sering banget hujan kan, apalagi di daerah Bogor tuh ya, itu bisa setiap sore hujan. Makanya kalau hujan tuh pengguna parabola mini seperti ini mereka nggak bisa nonton. Jadi kalau misalkan budget kalian adanya hanya untuk beli parabola mini yang seperti ini, ya nggak apa-apa. Jadi parabola kuben seperti ini memang biaya lebih terjangkau, dan untuk saat ini stoknya lebih banyak dan masih diproduksi sampai saat ini. Tapi bagi sobat yang mungkin punya homestay, terus ada 10 pintu lebih gitu ya, 10 rumah lebih, atau penginapan lainnya yang jumlah TV-nya itu lebih dari 10 gitu ya, kalau kalian pakai parabola otomatis budgetnya akan besar sekali. Ya, bisa di atas 10 sampai 20 jutaan ya. Karena memang untuk setiap kamar itu butuh yang namanya receiver. Kalau kalian mau pasang di satu server, jadi TV-nya tinggal pencet remote TV-nya aja, itu lebih mahal, itu 40 hingga 80-an ke atas tergantung jumlah berapa channel yang diinginkan. Tapi kalau untuk yang di splitter, di sini bukan splitter ya bahasa parabola, yaitu di paralel menggunakan multi switch. Nah, ini pun harganya mahal lagi. Untuk multi switch-nya aja udah berapa juta, ditambah receiver setiap TV ada 10 TV. Satu receiver misalkan 350.000 sampai 400.000, itu aja udah 3-4 jutaan kan. Belum lagi kabelnya, apalagi kalau misalkan jarak homestay kalian kan biasanya ada di kotak-kotak ini, satu kotak misalkan 10, terus kafling lainnya ada di belakang gitu, jaraknya mungkin 50 sampai 100 meter gitu ya dari tempat yang pertama, itu otomatis kalian harus bikin parabola lagi dengan semua rancangan yang mungkin berbeda ya, karena setiap tempat itu biasanya punya rancangan berbeda, dan harus tarik kabel juga kan dari parabola, pasang ke multiswitch, terus tarik-tarik ke setiap tempat. Itu pun otomatis akan memakan biaya, karena harga kabelnya untuk yang jangka panjang dan berkualitas itu 1 meternya bisa sampai 10.000. Jadi otomatis biayanya akan besar sekali. Nah, untuk pembahasan parabola ini, kalau memang kalian ingin pakainya parabola ya, menurut saya lebih bagus
Karena lebih simple ya, kalian nggak perlu menyediakan internet. Mungkin di tempat kalian belum ada internet gitu ya. Jadi ya terpaksa menggunakan parabola. Ini akan saya jelaskan lebih detail apa saja perangkatnya nanti di YouTube saya yang Satelit Parabola Depok, khusus pembahasan parabola. Jadi untuk solusi keduanya, kalian bisa pakai internet streaming, jadi berlangganan. Kemarin saya jalan-jalan di daerah Dieng ya, di berbagai tempat ternyata sudah masuk loh, di homestay tersebut ternyata sudah ada internetnya, walaupun setiap kamar tidak merata sinyalnya ya. Jadi mereka biasanya menggunakan splitter, dan untuk internetnya di sana bukan kabel juga sih, maksudnya memang mungkin ada yang terjangkau oleh kabel. Jadi sudah masuk internet kabel seperti fiber. Nah itu lebih enak tuh untuk paralelnya, untuk setiap kamar-kamarnya, terus dipasang repeater. Jadi misalkan coupling satu ya, kalian tinggal pasang satu wifi yang bagus, jangan yang murahan, yang bagus, yang mungkin harganya bisa sejutaan. Di satu tempat tengah-tengah itu sinyalnya akan kuat menjangkau semua, dan memang penempatannya harus tinggi ya. Terus di coupling kedua kalian tinggal tarik paralel gitu ya. Cuman kemarin lebih banyak saya lihat pakai wifi 5 GHz ya, yang outdoor yang seperti ini. Ya karena memang di sana sinyal wifi itu interferensinya masih kecil gitu ya. Ditambah lagi mereka pakai 5 GHz, jadi otomatis masih lancar tuh untuk streaming. Dan memang di beberapa homestay yang kemarin kita tempati, saya sekitar ada 4 tempat kemarin ya, sebagian besar TV-nya sudah Android atau Smart TV, jadi sudah tersedia Disney Hotstar, Netflix, dan berbagai aplikasi streaming lainnya seperti Viu, WTV, dan lain-lain. Nah ini sangat membantu sekali, jadi nggak usah mikirin ya, sebagai kalian mungkin owner atau pengurusnya, nggak usah mikirin akun Netflix dan akun Disney Hotstar dan akun-akun lainnya, karena untuk penyewanya pasti sudah punya akun-akun tersebut. Jadi nggak usah khawatir, karena orang-orang yang berpergian tersebut pasti ada salah satu dari mereka, kan biasanya rame-rame tuh yang melek teknologi. Jadi walaupun mereka nggak punya akun streaming pun, mereka ya tinggal beli aja tuh di Tokopedia, di Shopee, banyak banget yang menjual akun tersebut. Jadi ini menjadi solusi yang menurut saya sangat simpel sekali, terus biayanya juga jauh lebih rendah dari pemasangan siaran TV digital atau antena TV digital dan pemasangan parabola. Jadi ya modal TV-nya, kecuali TV kalian masih jadul gitu ya, mau nggak mau ngakalinnya pakai TV digital terus nggak dapet sinyal, ya udah jatuhnya ke parabola. Tapi kalian bisa pertimbangkan mungkin TV yang lamanya dijual diganti Smart TV atau TV Android. Nah ini jauh lebih worth it sih menurut saya, karena hanya modal internet aja yang mungkin speednya cukup lah 50 Mbps sampai 100 Mbps saat ini sudah terjangkau ya, di bawah 500.000 rata-rata itu sudah bisa mengcover semua tempatnya dengan dibuat paralel. Karena kan nggak semua orang nonton berbarengan juga, nggak setiap hari juga kan ditontonnya, biasanya mereka nontonnya di saat istirahat malam menjelang tidur. Oke, semoga tips ini bisa bermanfaat bagi kalian yang punya usaha penginapan, hotel, kos-kosan, jadi bisa pakai cara ini. Jangan lupa support kami dengan cara like, subscribe, comment, dan share. Yang punya kos-kosan penginapan mau diskusi langsung ke SVD itu bisa menggunakan layanan berbayar, langsung aja WhatsApp saya di deskripsi video ini. Jangan lupa support kami dengan cara like, subscribe, comment, dan share. Sampai jumpa kembali. Salam sahabat digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.